Memisahkan kisah pribadi Dewi Persik dari jalannya yang berliku untuk menjadi seorang artis, kita menemukan ceruk lain perjalanan yang tak kalah berbelit. Di usia relatif muda, bahkan ketika usia karirnya juga masih sangat hijau, Dewi Persik terpesona pada Saipul Jamil. Pertemuan dan upaya membangun komitmen yang singkat mengantarkan mereka pada pernikahan. 25 Mei 2005, Ipul dan DP menikah dan tak sedikit orang terkejut karena terkesan tergesa-gesa. Saya jatuh cintanya sama dia karena sholatnya yang taat. Di Jakarta ketemulah, menurut saya Saipul Jamil kan ganteng. Akhirnya saya menikah, saya bilang kalau kamu memang sayang dan cinta sama saya, minta saya sama orang tua saya. Ternyata Saipul minta sama orang tua saya dan kita menikah. Yang lebih terhenyak sebenarnya adalah keluarga Dewi Persik di Jember. Karena jauh sebelum memutuskan berkarir di Jakarta, Dewi Persik sudah bertunangan dengan Yani Permana, seorang polisi, calon mantu idaman ayah dan bundanya. Nah, ketika itu udah disiapin semuanya ini, aksesoris segala macamnya untuk menikah, undangan segala macamnya untuk menikah. Album keluar, kita resepsi pernikahan. Album keluar, Dewi Persik ketemu Saipul Jamil nikah. Saya beli souvenir di Jakarta di sini, Mbak. Beli souvenir 1000 souvenir untuk istilahnya tunangannya kawinnya dengan si Dewi gitu loh ceritanya. Kok tahunya cinta lokasi sama Saipul Jamil di sana. Aduh, saya mikir-mikir ya apa kamu, Wi? Saya bilang gini. Dengan berbagai pertimbangan, terutama karena Dewi Persik sendiri meyakinkan bahwa hidupnya akan jauh lebih aman dan terjaga di Jakarta jika menikah dengan Bang Ipul, orang tua DP pun memberi izin. Tapi keraguan keluarga sudah terasa sejak awal keputusan itu diambil. Ironisnya, keraguan itu pun terbukti ketika 2 tahun kemudian mereka benar-benar bercerai. Dengan masnya itu kan juga orang pinter dia masnya itu. Masnya si Dewi ditebak dia beliaunya itu. Kamu dengan Saipul Jamil paling 2 tahun kan. Udah jadi kamu. Bener persis 2 tahun ya. Perceraian pertama saya down. Sampai akhirnya saya di sinetron Mimpi Manis itu sempat berhenti karena kemelut rumah tangga kami. Terus kemudian perceraian kedua kan jadi dalam 2 tahun pernikahan setiap tahun kan ditalak. Setiap tahun kan saya ada di pengadilan. Belum bisa ranjangnya. Jadi ketika yang kedua itu karena saya melihat kedua orang tua saya harus tegar. Saya nggak boleh nangis. Saya bilang iya, kita cerai. Dewi Persik menyandang status janda, tapi makin percaya diri sebagai selebritas. Ia kemudian dekat dengan pesinetron Aldi Taher dan menikah. Sebuah pernikahan yang juga berlangsung singkat. Ketika bercerai ketemu lagi sama Aldi Taher. Tahun 2008 kami bercerai ketemu dengan Aldi Taher. Sama Aldi Taher nggak sampai 1 tahun. Kemudian kita bercerai. Hanya sampai 2009 ya. Ya terus sampai sekarang saya nggak menikah lagi. Saya masih belum untuk ke sana. Menurut Dewi Persik, Aldi adalah yang terakhir lelaki yang menikahinya. Sisanya sekedar mampir dalam kisah yang sulit dimengerti. Ada masa di mana para lelaki tampak mudah mendekati Dewi Persik, tapi juga sulit meyakinkan dirinya. Kalau saya sama Farid Yusuf Mansur itu kebetulan memang dia rencananya ingin menikahi saya. Saya bilang kalau memang benar, jadi kita sempat berhubungan. Kita ada musibah yang terjadi di saat mau menikah dengan kami. Tapi gosipnya kan saya menikah. Orang tua saya sendiri kan juga pernah mengakui bahwa Dewi Persik sama Farid nggak pernah menikah. Jadi saya mau nikah dia udah punya cewek, gimana saya mau nikah, Mbak? Ceweknya lagi hamil kok. Sensasi asmara seperti enggan menjauh dari Dewi Persik. Suatu ketika, ada seorang pengusaha Kalimantan mengaku akan melamarnya. Tapi Dewi Persik marah dan berniat menuntut. Kali lain, seorang pengusaha muda disebut-sebut juga memiliki hubungan khusus dengan Dewi Persik. Tapi entah jujur atau sekedar retorika, Dewi Persik mengaku lelaki yang sesungguhnya hadir dalam kehidupan dia tak sebanyak yang dikira dan diberitakan. Ia bahkan baru merasakan benar-benar jatuh cinta
saat ini. Siapa lelaki itu? Dewi Persik masih belum siap memberikan cerita rinci. Ya insya Allah lah, mau cari apa lagi hidup kan ya sampai di sini aja, nggak ada tujuan lagi kecuali memang bahtera rumah tangga. Laki-laki yang datang di kehidupan saya tidak banyak, tapi kalau laki-laki itu datang di infotainment merasa bersama saya mungkin banyak, tapi yang datang dalam kehidupan saya itu tidak banyak. Jadi mereka salah paham. Dewi Persik mungkin masih akan bertumbuh sebagai artis. Memilih akting atau konsisten sebagai penyanyi akan sangat sulit baginya. Masalahnya kemudian sisi mana yang akan dimaksimalkan oleh Dewi Persik. Di atas itu jelas perjuangan Dewi Persik meyakinkan orang tua tentang pilihan karirnya sebagai artis tidak sia-sia. Banyak hal sudah diraihnya sejak perjalanan ke Jakarta dimulai di tahun 2004. Dia sangat perhatian, jangankan kepada orang tua. Kepada saudara-saudaranya pun, keponak-ponakannya dihitung, yang kecil-kecil, yang bayi, balita dihitung sama Dewi. Ya bangga Mbak. Lihat TV dia ditampilkan ke TV, ya merasa bangga saya. Sudah diangkat oleh Allah, dia tampil di TV, saya merasa senang sama beliaunya itu. Saya tahu bahwa saya belum sempurna menjadi seorang anak. Saya tahu bahwa saya selalu mengecewakan orang tua saya. Tapi saya janji. Papi nggak akan pernah lihat perceraian saya. Papi nggak akan pernah melihat saya dalam kesepian saya. Karena kan yang tahu bahwa saya lagi sedih, saya lagi merasa sepi, itu Papi. Papi gak akan pernah melihat air mata saya sakit, air mata saya jatuh karena sakit, karena laki-laki. Papi pasti akan melihat saya bahagia karena saya bersama seseorang yang saya cintai. Dan itu janji saya. Jangan biarkan hati saya berpaling darimu ya Allah. Karena sesungguhnya sakit dalam hati itu adalah suatu hal yang menyesatkan untuk saya. Sembuhkan hati saya. Bersihkan hati saya. Bersihkan ya Allah. Dan itu pasti akan saya wujudkan. Dan tidak akan mungkin ada perceraian. Saya kasih bayi kecil yang mungil dari rahim saya nanti buat papi saya. Saya janji. Semoga papi selalu panjang umur. Mami panjang umur. Dan tetap melihat saya sukses. Tetap melihat saya tersenyum. Dan saya Dewi Muria Agung yang selalu kuat. Dan pasti bahagiakan orang tua. Janji, I love you.